Dia harus mempunyai wawasan lebih luas supaya nggak dikibulin sama. Halo Sobat Prakerja, kembali lagi di podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja. Buat sobat sekalian yang belum tahu Kartu Prakerja merupakan program pemerintah dalam bentuk bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Angkatan Kerja Indonesia. Dan di episode kali ini saya Andre sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Kali ini kita kedatangan Bapak Jufri Ardian, CEO Pijar Bartekom Indonesia. Halo Pak Jufri, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Mungkin boleh disapa Pak seluruh Sobat Prakerja yang ada di 514 kota kabupaten di Indonesia Pak. Silakan Pak. Halo Sobat Prakerja seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam optimis. Salam optimis selalu ya Pak ya, dimana cuacanya lagi kayak gini kita harus optimis, Betul. harus sehat selalu. Gimana Pak perjalanan ke sini, apakah lancar atau bagaimana nih Pak? Normal. Normal ya Pak, alhamdulillah normal ya Pak ya. Normal. Karena kan seperti kita tahu kondisi cuaca di beberapa hari kebelakangan ini Ya. cukup, bisa bilang cukup menarik gitu ya Pak. Kita nggak tahu pagi terang, tiba-tiba sorenya Tiba-tiba hujan sore. deras, tiba-tiba ya tahu-tahu udah macet aja lah gitu ya. Dan pasti dingin ya. Dingin gitu ya Pak karena musim hujan gitu ya. Nah Pak, di episode kali ini di podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja, kita akan membahas mengenai bagaimana sih memilih pelatihan untuk menunjang karir kita nih di dunia pekerjaan gitu Oke. Pak. Nah, menurut Pak Jufri sendiri, kira-kira bagaimana sih Pak untuk memetakan tujuan karir kita sehingga kita bisa mencapai yang ingin kita dapatkan atau sesuai dengan target karir kita gitu Pak? Ya, menarik ini Mas Andre. Jadi faktanya memang kalau kita lihat di dunia kuliah gitu ya, di perguruan tinggi, itu Dikti pernah melakukan survei di tahun 2021, ternyata 80% mahasiswa merasa salah jurusan. Itu Pak, kenapa ya Pak? Ngeri ya, 80% loh, banyak sekali kan. Dan juga kita juga menemukan bahwa sekitar 55% dari hasil datanya McKinsey itu masyarakat Indonesia dianggap keterampilannya masih kurang memenuhi. Padahal negara ini butuh, menurut Pak Jokowi, Presiden kita, negara ini kira-kira butuh 3,7 juta tenaga terampil per tahunnya sampai tahun menuju Indonesia Emas gitu ya. Jadi ini tentunya sangat diskusi kita sore ini menarik sekali sangat gitu menarik ya. tentunya ya. Bahwa gimana ya kalau orang udah kuliahnya salah jurusan terus atau merasa nggak pas, gimana memetakan karir ketika sudah selesai gitu. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk kuliah saja bisa dibilang cukup lama Cukup gitu ya. lama, Pak. betul. Minimal kalau untuk S1 gitu 4 tahun, diploma 3 tahun. Berarti kan kalau kita salah memetakan, kita sudah bisa dibilang kayak buang waktu gitu ya Pak. Ya. Jadi memang kalau kita bicara bagaimana kita memetakan karir kita gitu ya, pertama ya langkah awal harus kita sadari gitu bahwa kita harus tetapkan kita ini mau kemana sih, target kita apa sih, ya, tujuan hidup kita apa yang akan menjadi sumber penghasilan kita di masa depan, seperti itu. Nah setelah itu ini banyak cara bisa kita lakukan melalui eksplorasi gitu ya, terkait bidang-bidang pekerjaan, dan juga tentunya sangat penting hidup kita ini mau kemana, menyeimbangkan dengan tujuan hidup kita. Nah langkah berikutnya setelah kita tahu tujuan kita mau kemana, kita ingin hidup seperti apa, lalu kita introspeksi diri juga. Karena dalam introspeksi diri ini penting, ada kalanya gini ya, kita ingin langsung pengen, saya pengen jadi YouTuber gitu. Tapi ngomong depan kamera bingung, kaku. Ya, bingung gimana nih? Kalau mau jadi YouTuber ya harus terbiasa dong di Harus depan terbiasa kamera. depan kamera kan gitu ya. Nah ini perlu kita melakukan yang namanya introspeksi diri. Saya ini unggulnya di mana sih? Dan saya ini lemahnya mana? Kalau orangnya minderan kan nggak bisa salahin juga ya. Kalau orang minderan ya berarti mungkin kerjanya bukan di depan kamera. Gitu. Tapi kalau orang yang sangat eksploratif gitu kan, nah dia depan kamera cocok. Nah ini dia harus mengevaluasi diri, melakukan introspeksi diri. Nah setelah dia, oh ternyata saya tuh keunggulannya di sini, tapi saya ini agak lemah di bidang apa, itu harus paham juga tuh. Setelah itu ya maka kita harus memahami
dunia kerja yang mau kita geluti. Kan setelah kita tahu, oh kalau hobi saya, kalau kesukaan saya ini cocoknya masuk mana nih, gitu kan? Masuk dunia kerja mana? Kita tentukan itu. Nah, begitu kita tentukan dunia kerja, kita pelajari, oh saya cocok nih di sini, kayaknya udah enak banget. Yang langkah berikutnya nggak kalah penting adalah berkomitmen. Komitmen. Dan tentunya dalam semua itu yang paling penting adalah sadar umur. Keasikan milih, jangan tahu umurnya makin nambah. Atau bahasa simpelnya ya, kita tetap mengukur waktu ya. Kapan kita harus menetapkan ini batas waktu kita harus menempuh punya jalan target gitu ya Pak. Punya Misalnya, target. Kita mau bisa ini di umur sekian, mau ngambil ini di umur sekian gitu ya. Jangan sampai kita yakin nih bisa, tapi namanya waktu kan kadang-kadang suka nggak terasa gitu. Itu kan kembali kalau asik ya. Keasikan kata asik kok udah jam segini aja sih, kok udah umur segini aja sih gitu. Sedangkan kan makin banyak nih makin banyak lulusan dari yang muda-muda, makin banyak saingan, kan kita harus semakin bersaing lagi nih gitu. Nah, tadi Bapak bilang bahwa sudah disebutkan bahwa kita harus tahu kelebihan kita, kekurangan kita apa, terus kita juga harus fokus terhadap tujuan karir kita. Kita mau set the bar, kita mau sampai sini nih, apa yang harus kita lakukan? Gimana sih Pak caranya biar fokus? Kadang-kadang nih kita udah bikin nih, mau mencapai B atau mau nyampe C, berarti kan harus lewat B dulu nih. Kita udah bikin, kita harus study. Contohnya misalnya mau jadi YouTuber, kita mulai sadar diri, aku kurang nih kayaknya untuk berbicara di depan kamera. Berarti kan harus latihan dulu, mungkin bisa lihat-lihat, scroll dulu. Lama-lama ada lagi nih, kok kayaknya punya minat bakat lain nih di bidang memasak gitu, karena mungkin acara TV sedang ramai gitu, kontes memasak. Berarti kan kita kadang suka fokus gitu Pak, keluar dari jalurnya nih. Gimana sih Pak caranya biar kita fokus dengan tujuan karir kita gitu? Iya, memang untuk kita bisa fokus dengan tujuan karir kita, mungkin kata kuncinya tadi di introspeksi diri gitu ya. Dengan kita rajin melihat kembali apa sih yang menjadi keunggulan-keunggulan kita gitu ya. Terus tapi hebatnya ya, kita ini kan Tuhan ciptakan kita, manusia ini bisa beradaptasi. Jadi kadang orang yang awalnya minderan, tiba-tiba dia bisa sangat pede gitu ya. Banget. Semua itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita harus fokus begitu ada yang kita sudah, kayaknya saya ada di sini nih. Ini kayaknya jadi patokan kita. Kemudian kita kurangnya apa nih? Ternyata untuk memenuhi tujuan kita itu ada yang harus kita penuhi, masih banyak kekurangan. Ini harus kita cari, harus kita tutupi gitu kan kekurangan. Karena tadi Tuhan ciptakan kita bisa terus berkembang, beradaptasi, dan nggak ada kata nggak bisa sukses gitu ya. Setiap orang pasti bisa sukses. Keunggulan akan menjadi modal utama, menutupi kekurangan itu menjadi program berikutnya, dan kembali komitmen. Begitu kita tetapkan, kita harus berkomitmen dengan apa yang mau kita sasar. Apa yang kita pilih harus kita selesaikan juga. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Ingat, komitmen itu penting Sobat Prakerja sekalian. Nah, tadi udah fokus nih kita nih Pak. Kira-kira kalau untuk mencapai suatu karir, ada faktor-faktor pendukung lain nggak sih Pak selain tadi? Itu kan dari diri kita nih Pak. Introspeksi sudah, kita sudah tahu kelebihan kekurangannya seperti apa, dan pada akhirnya kita mau berkomitmen untuk memilih karir tersebut. Kira-kira ada faktor pendukung lain nggak Pak untuk dalam pencapaian karir tersebut? Oke. Tentunya iya, seperti tadi sampaikan bahwa untuk mencapai karir kita tentunya banyak hal-hal yang harus kita penuhi gitu ya. Kita mau pakai cara mana nih gitu ya dalam berkarir? Apakah mau pakai jalur pasrah? Jalur pasrah ya udahlah, mau gimana ngikutin alur aja gitu. Atau kita mau pakai jalur fast track gitu, atau jalur kejar tayang. Nah, tentunya ini akan menjadi acuan kita juga nih dalam menentukan mau kemana arah kita, seperti itu. Nah, kalau jalur pasrah nggak usah dibahas lah ya, dia kan yaudah dia menikmati. Tapi kadang orang pasrah ini juga bisa sukses, bisa. Cuma apakah bisa cepat, itu namanya juga pasrah, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau dia sudah menentukan
fast track-nya, maka harus segera menutupi kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangan ini tentunya bisa didapat dengan kita melakukan pemenuhan pelatihan melalui pelatihan-pelatihan. Nah, tapi dari semua itu, faktor yang paling nggak kalah penting dalam hal kita menjadi sukses dalam berkarir adalah personal branding. Ya, personal branding itu menjadi faktor utama, dan memang dalam sukses karir pasti ada faktor kesempatan yang paling penting juga. Nah, kaitan dengan kesempatan, tentunya kalau kita nih sudah berusaha, sudah menutupi kekurangan, sudah menampilkan personal branding kita adalah sesuai dengan keunggulan kita, tapi kesempatan nggak pernah datang nih, ya pindah kapal dong. Jangan maksakan di kapal yang sama, seperti itu ya. Kita mencoba kesempatan lain. Mencari kesempatan baru, seperti itu, mengeksplor, cari tempat-tempat lapangan yang lahan baru gitu ya, untuk agar mengeksplor lagi agar kita sesuai dengan tujuan kita. Seperti itu Mas Andre. Jadi itu kembang personal branding. Karena saya personal branding ada acara sendiri nih. Nah, sobat prakerja silakan simak tentang personal branding. Ada lagi ya Pak, ada episode lain gitu ya Pak. Ada di episode lain. Itu Mas Andre. Jadi tentunya faktor pendukung dalam mencapai karir kita, ya kita harus mampu menutupi kekurangan, dan juga mudah-mudahan kesempatan itu datang pada kita. Kesempatan itu datang ya Pak, siapa tahu ya kita udah memperbaiki diri, kesempatan makin banyak. Kalau misalkan masih belum nemu kesempatan di satu tempat, kita coba di tempat lain gitu. Nah, tadi yang menarik Bapak menyebutkan harus pelatihan juga menjadi faktor yang penting dalam untuk menambah keahlian, untuk kemampuan diri. Apalagi misalkan tadi Bapak bilang ada kekurangan nih yang belum kita harus tutupi gitu. Kalau bisa ditambah, kelebihannya ditambah, kekurangannya ditutupi. Biar kesempatannya makin banyak untuk terbuka lebar nih untuk kita. Kira-kira nih Pak, apakah ada pengaruh pelatihan dalam pencapaian sebuah karir gitu Pak? Iya, tentunya pelatihan ini tadi kalau saya bilang pelatihan adalah merupakan cara fast track gitu, cara cepat kita untuk menutupi kekurangan. Karena dengan melalui pelatihan kita akan memperkuat kompetensi kita, dan juga akan memperluas kapabilitas kita, gitu ya. Jadi dua hal ini tentunya menjadi penting. Dengan kita mendapatkan pelatihan yang tepat, tentunya kita akan makin dipercaya, apalagi kaitannya berarti makin spesialis lah kalau dalam hal kompetensi gitu. Dan juga ketika kita ingin mendapatkan atau memperjuangkan suatu kesempatan posisi dengan tanggung jawab yang lebih luas, ini kan nggak mungkin knowledge-nya segitu-gitu aja. Harus ditambah lagi. Harus ditambah. Gitu, makanya tanggung jawab yang makin besar lagi. Betul, dengan tanggung jawab lebih besar, maka dia harus diperlukan untuk meluaskan kapabilitasnya gitu. Tadinya hanya jago masak gitu kan, sekarang dia bisa naik levelnya ke level chef-nya gitu ya. Tadinya tukang gorengnya aja gitu, sekarang naik ke level chef-nya, bahwasanya pasti harus lebih luas. Mana kalau untuk jurusan masak nih, kalau untuk montir tadinya dia hanya gantiin oli, mungkin kalau dia ingin dapat tanggung jawab lebih besar jadi supervisor, tentunya dia harus punya tidak hanya oli saja yang diperhatikan, tapi jenis bagian-bagian lain agar bisa memimpin timnya. Itu saya rasa pelatihan sangat penting sekali, karena dengan pelatihan kita bisa melakukan lompatan. Dan kita tidak harus, kalau orang ya secara jalur pasrah butuh 5 tahun, nah dengan pelatihan cukup 2 tahun dia sudah bisa menguasai kemampuan tadi gitu ya, untuk hal yang lebih ahli lagi, atau dia mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Luas lagi tadi ya. Kalau misalkan pasrah tuh misalnya learning by doing, jalan gitu dulu aja kan ya. Pokoknya lempeng aja gitu. Sedangkan di zaman digitalisasi ini tentunya kan makin banyak perubahan-perubahan gitu ya Pak ya. Mungkin sebelumnya pengetahuan ini bisa dicapai dengan cara A gitu. Semakin canggih nih, semakin terupdate juga teknologinya. Pasti kan ada cara-cara tadi lewat fast track tadi itu Pak. Jadi akhirnya kita harus kita harus mengambil pelatihan gitu ya Pak ya, betul. Untuk dapat update
upgrade ilmu juga untuk update ilmu tadi gitu. Nah ini Pak, tadi kita sudah membahas mengenai apakah pelatihan dapat menunjang karir. Sobat Prakerja tentunya sangat menunjang sebuah karir. Nah menurut Pak Jufri sendiri, kira-kira hal-hal apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah pelatihan gitu Pak? Oke, hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam memilih pelatihan? Nah tentunya ini kita pahami tadi bahwa kalau kita ingin cepat sukses di karir kita, tentunya kita harus kembali lagi pada apa yang harus kita inginkan. Dan ini kita bisa paling enggak kita menyusun milestone gitu. Apa ya milestone? Timeline gitu Pak? Ya timeline dan juga target-target kecil gitu ya. Jadi menjadi kurang pas kalau sekarang Sobat Prakerja berusia 25 tahun, terus wah nanti bikinnya langsung yang kalau nanti saya usia 50 tahun saya akan gimana gitu. Itu perlu. Tapi dari setelah punya target usia 50 tahun bikinlah target-target kecil. Per 5 tahun misalnya gitu ya. Biasanya para motivator sering ya 5 tahun mau jadi apa? Oh semacam kalau zaman dulu repelita gitu ya Pak ya? Rencana pembangunan 5 tahun. Berlaku juga buat hidup kita, buat meniti karir kita. Gitu betul. Ya, Pak. Kira-kira kalau di dalam jangka waktu 5 tahun ini apa yang sudah kita capai, apa yang belum kita capai, itu bisa jadi ini ya Pak ya, maksudnya jadi refleksi diri kita. Oh betul. Ini ada yang belum dicapai nih, kira-kira untuk mencapai hal yang tertinggal tadi itu kita harus belajar yang seperti apa nih, gitu ya Pak ya? Betul, jadi dengan kita buat target-target kecil kita, target-target pendek kita, lalu tentunya dari situ kita akan tahu milestone ini mau kita capai, keperluan keterampilan apa yang kita perlukan, keahlian apa yang perlu kita penuhi gitu ya. Setelah itu kita review setelah dalam perjalanan, ternyata kok setelah ada berjalan 2 tahun kok gini-gini aja gitu ya, rasanya kok kurang pas nih. Lakukan introspeksi diri kembali. Introspeksi diri, apa yang masih kurang, apa yang harus dikuatkan lagi, apa yang harus diperbaiki lagi apa nih, yang gitu diperbaiki kan? lagi. Kok bisa gagal, kira-kira kita harus ngapain lagi ya gitu ya Pak? Iya betul. Tapi memang namun kita juga harus ini ya, pada kenyataan gitu. Kemarin di masa pandemi itu sangat ujiannya luar biasa ya. Banyak saudara-saudara kita yang terpaksa harus beralih profesi. Nah tentunya bagi yang terpaksa alih profesi nih, untuk alih profesi, kalau memang dia sudah dia harus membuka wawasan lagi nih. Tadinya waktu itu trennya kalau masa pandemi lalu ya, kemarin masa pandemi itu yang kayak masak gitu kan, karena akhirnya banyak order dari rumah gitu. Benar, karena untuk keluar aja kita susah nih Pak. Keluar susah, betul. Makanya pesan-pesan online. Nah, padahal dia kebetulan di kantornya, di perusahaan sebelumnya sudah tidak lanjut seperti itu ya, sehingga dia harus membuka. Nah, kayaknya menekuni masak oke juga nih, gitu kan, dia melakukan pelatihan. Nah ini memang ada kalanya dan itu belum tuh kalau kita usia muda masih banyak waktu. Tapi ketika itu terkena pada Sobat Prakerja yang sudah usia 40 tahun ke atas, ini kan tantangan tersendiri ya. Oleh karena itu tentunya perlu mencari pelatihan-pelatihan pendek dan juga kita ngukur waktunya dipendekin lagi, nggak usah 5 tahunan karena juga sudah ini. Apa yang cepat mengevaluasi dan yang kuncinya lah introspeksi. Saya coba ini dan tidak putus asa, terus berjuang, terus optimis sehingga menemukan track yang tepat untuk karir berikutnya gitu ya. Karena karir itu nggak harus di kantor ya, karir itu juga bisa entrepreneurship juga karir ya. Itu karir gitu ya Pak. Jadi wira swasta karir juga. Karir juga. Pokoknya semua yang berusaha itu adalah berkarir juga. Jadi orang mungkin ada yang masih mindsetnya kalau berkarir itu ya kantor aja nih gitu. Kerja di balik laptop, kerja di balik komputer. Tapi sebenarnya berkarir itu nggak cuma itu aja gitu. Karena semua yang kita kerjakan itu adalah karir seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah tentunya ini sangat berbeda Pak. Ketika antara seseorang yang atau misalkan ada mahasiswa yang fresh graduate sama ada juga seorang pekerja atau karyawan. Nah kalau kita nih yang sudah bekerja, menurut Bapak bagaimana kita bisa melihat sebuah pelatihan itu untuk menunjang karir kita gitu Pak? Iya, memang bagi kita yang sudah bekerja, bagi Sobat Prakerja nih yang ingin terus meningkatkan karirnya, tentunya
tidak ingin di situ-situ aja kan ya. Kita ingin karir kita terus maju, terus berkembang. Ya, saya bilang, kalau kita ingin terus dapat percayaan lebih tinggi, tanggung jawab lebih tinggi, maka kita perlu mendapatkan keahlian-keahlian barunya itu. Tidak seperti kalau tadi saya ilustrasikan, contohnya di bengkel gitu ya, kalau awalnya dia hanya sebagai tukang ganti oli, kalau ingin jadi supervisor ya mulai memahami seluruhnya. Seluk-beluk mesinnya seperti apa? Mesinnya, terus kayak misalkan kayak tiap mobil gitu ya Pak. Tiap merek mobil kan pasti punya spesifikasi masing-masing gitu kan. Ya mungkin kalau yang ini olinya ya hampir sama lah semua gitu. Tapi kan mungkin spesifikasi mobil berbeda-beda. Jadi mungkin jadi keahliannya ditambah lagi gitu ya Pak. Keahlian ditambah. Kenapa? Karena makin tinggi dia harus mempunyai wawasan lebih luas supaya nggak dikibulin sama timnya kan gitu kan. Nah ini bisa loh kan dengan pelatihan. Jadi tanpa harus mungkin nggak sih seorang yang hanya tugas utama tukang ganti oli, bisa nggak sih dia memahami yang lain? Bisa dengan pelatihan. Karena dengan pelatihan itu dia akan lebih fast track tadi, dia hal-hal yang baru bisa segera dia dapatkan seperti itu. Dunia masak sama. Dunia masak, apakah dia tadi cuma tukang masak aja? Nah kalau mau jadi chef, tentunya wawasan perlu ditambah lagi lebih luas. Sebelumnya cuma masakan Asia, terus tiba-tiba ikut pelatihan bikin pastry yang dari ala Eropa gitu kan. Jadi kemampuannya bertambah. Atau misalkan ditambah lagi kemampuan untuk bikin cake dan segala macamnya gitu ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak nih, untuk sobat prakerja sekalian, kira-kira berapa kali sih Pak ideal ya kalau untuk mencari pelatihan untuk menunjang karir? Menurut Bapak aja deh kira-kira. Ya, kalau seandainya kita merujuk pada untuk bagi sobat prakerja yang sudah berkarir gitu ya, idealnya itu kalau ada kesempatan tambah ilmunya. Gitu. Sebanyak-banyaknya. Idealnya gitu. Tapi kita paham nih, dunia pekerjaan terkadang menuntut waktu dan kita juga harus profesional kan. Betul. Ya. Jangan sampai gara-gara mau nambah skill, nambah kemampuan, akhirnya kerjanya terbengkalai. Gitu, ya profesionalismenya di mana dong kalau gitu kan. Betul. Oleh karena itu ya paling tidak ya kalau di perusahaan itu umumnya dalam setahun dibagi dalam triwulan gitu ya. Nah, usahakanlah paling nggak setiap 3 bulan sekali punya skill tambahan atau semakin meningkatkan kemampuan, memperkuat kompetensinya seperti itu, atau nambah-nambah ilmu baru, tidak ada ruginya. Itu Mas, jadi kalau bicara seberapa sering idealnya sebanyak-banyaknya, dan ini sangat tergantung juga dengan seberapa dia mau mengorbankan waktunya untuk pelatihan. Untuk menambah ilmu. Karena ya waktu 24 jam. Nah, itu dipakai terserah gitu kan. Orang sukses katanya memakai waktunya hanya menggunakan sedikit waktu untuk tidur. Ya, itu harus membiasakan diri juga agar dia semakin luas dan dari ujung-ujungnya akan mempunyai personal branding yang dipercaya oleh korporasinya atau perusahaannya, menjadi orang yang diandalkan dan dipercaya untuk tanggung jawab lebih luas lagi atau lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah ini menarik juga sih Pak, tadi Bapak bilang kalau bisa sebanyak-banyaknya nih sobat prakerja. Tapi ingat tadi Pak Jufri juga sempat bilang ini semua tentang komitmen. Jadi ketika sebanyak-banyaknya ya harus berkomitmen untuk menyelesaikannya juga ya. Dan tentunya bisa membagi waktu tadi, karena kan kita juga sebagai pekerja dituntut juga untuk bekerja sesuai dengan profesionalitasnya gitu. Jangan sampai udah ngambil banyak-banyak pekerjaannya jadi terbengkalai itu ya Pak ya. Nah saya sedikit tambahin ya. Jadi kaitannya dengan keterbatasan waktu kita, maka yang hal penting lainnya yang harus kita jalankan adalah prioritisasi, memprioritaskan mana gitu. Ya kita biasanya ada 4 kuadran tuh yang populer ya. Kita menyatakan apakah pelatihan itu dibutuhkan segera dan penting, atau pelatihan itu dibutuhkan segera tapi nggak penting. Ada juga kemampuan itu bukan pelatihan, kemampuan itu tidak segera tapi penting. Ada juga satu kemampuan tidak segera dan tidak penting juga. Ini jadi prioritas kita. Jadi nanti tentunya para sobat prakerja bisa memilih pelatihan sesuai yang prioritaskan dari yang segera, dibutuhkan segera dan penting. Karena ini tentunya akan membuat siapa lagi kalau bukan
dia yang akan dipilih oleh perusahaan, kan seperti itu ya. Tentunya ini pasti nanti setelah harus mau melisting apa aja nih pelatihan-pelatihan dianggap segera dan penting tadi. Dan kalau banyak tinggal mengatur waktunya. Ternyata harus mengorbankan jam tidurnya, ya korbankanlah jam tidur. Mengorbankan waktu bermain atau main gamenya, ya korbankan waktu main gamenya kan gitu. Nggak apa-apa berkorban sedikit untuk mendapatkan yang sesuatu yang lebih banyak. Ya, untuk masa depan yang lebih ini kan lebih stabil dan lebih pasti seperti itu. Jadi memang nggak selamanya maksudnya berkorban itu bakal kalah gitu ya Pak ya. Yes. Ini untuk kedepannya untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Nah ini Pak, menurut Bapak nih, tadi pelatihan-pelatihan kita sudah bahas, kemudian seberapa besar sih Pak pengaruh dari sebuah lembaga tempat membeli pelatihan tersebut? Menurut Bapak kira-kira ini seperti apa nih Pak? Akhirnya saya mau ngambil pelatihan di sini karena lembaga ini kayaknya capable deh gitu deh. Terus lembaga ini ternyata bagus deh nih gitu Pak. Nah, menurut Bapak selain jenis pelatihannya tadi, ada nggak sih Pak pengaruh dari lembaga pelatihan yang menyelenggarakannya? Iya, sangat ya. Jadi lembaga pelatihan itu menjadi reputasi lembaga pelatihan penting sekali, karena apa? Ketika reputasi sangat baik, tentunya dia sudah teruji meluluskan peserta-peserta pelatihan yang punya keterampilan sesuai dengan harapan gitu ya, punya skill-skill baru sesuai dengan harapan. Jadi reputasi menjadi kata kunci tuh. Kalau kita di dunia digital sekarang dapat bintangnya banyak lah gitu. Bintangnya bintang 5 ya Pak. Bintang 5. Asalkan jangan bintang 7 pusing gitu ya. Itu pusing, makanya cuma bintang 5 sampai 5 aja. Gitu ya, Pak, ya? Sampai 7 pusing. Itu yang pertama. Jadi reputasi menjadi sangat penting, Mas. Kemudian tapi apa iya nih kalau lembaganya belum populer, apakah itu nggak bagus, jaminan nggak gitu. Bagus? Belum itu juga. Itu justru tuh nanti ada di kita nih sebagai peserta. Biasanya kalau pelatihan yang reputasi bagus, harganya nggak murah. Tapi ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang masih awal, biasanya harganya lebih terjangkau. Seperti itu. Nah ini tentunya apa sih yang harus kita lakukan sebagai yang ingin mengikuti pelatihan? Yang pertama, judulnya sesuai nggak dengan track karir kita yang ingin kita cita-citakan. Yang kedua, lihat siapa pematerinya. Sekarang rasanya udah nggak susah mencari profil seseorang. Betul, gitu ya. Cuma diklik aja, diketik-ketik langsung keluar, bahkan tanggal lahirnya di mana, pendidikannya seperti apa, experience seperti apa, success story-nya seperti apa gitu kan. Nah itu tentunya, kalau seandainya pematerinya ini layak diikuti, ambil aja nggak apa-apa gitu kan, meskipun di lembaga pelatihan yang masih tidak kita kurang awam mendengarnya, belum gitu, awam gitu ya. Nah, tapi suatu saat itu kalau makin bagus, makin banyak peminatnya, lama-lama harganya juga nggak murah juga sih. Nah bener Pak, tadi kan saya bilang mengenai identik kalau mau bagus, ya ada harga, ada rupa gitu ya Pak ya. Ada harga, ada rupa. Jadi karena selalu beberapa pelatihan tuh identik dengan sesuatu yang mahal, karena memang mungkin ada beberapa hal yang harus di cover gitu ya Pak ya. Entah mungkin dari segi teknologinya dan segala macamnya. Nah menurut Bapak bisa dibilang sebagai penyelenggara gitu ya Pak, sebuah pelatihan juga gitu kan, sebagai digital platform juga gitu. Kalau Bapak menyikapinya sebagai pelatihan sesuatu yang identik dengan yang mahal-mahal, menurut Bapak itu seperti apa Pak? Iya, tadi ya tentunya pelatihan bukan bagi kita. Yang utamanya adalah apakah ini akan dapat meningkatkan atau sesuai dengan track yang ingin kita capai atau yang ingin kita cita-citakan dari karir kita gitu ya. Kalau ternyata untuk mencapai cita-cita kita, mencapai karir kita tidak diperlukan pelatihan yang mahal, ngapain harus ngambil yang mahal gitu. Ada yang biasanya cukup gitu. Misalnya seorang ingin ahli mastery dalam penggunaan aplikasi Office gitu kan. Nah ini ternyata itu cari aja orang Office-nya gitu-gitu juga kok, siapapun. Nah tapi benar, biasanya makin bagus lembaganya, fasilitasnya makin bagus juga. Kadang metodenya juga makin bagus juga. Tapi kalau dia bisa mengembangkan dan pede, harusnya bisa juga tuh, karena sebenarnya bahan bakunya sama gitu ya. Jadi untuk mahal tidak
tidak harus menjadi pilihan utama sebetulnya. Tapi yang paling penting adalah cocok nggak dengan kita. Sama sesuai dengan kebutuhan kita nggak sih? Sesuai nggak dengan kebutuhan kita gitu. Dan tentunya kalau bagi sobat prakerja ini beruntung ya yang sudah dapat, karena negara ini sudah memfasilitasi loh. Nilainya nggak kecil loh untuk kesempatan pelatihan yang bagus-bagus itu. Dan juga dari program prakerja ini ternyata lembaga pelatihan yang dipilih juga bagus-bagus juga kan. Tentunya saya sudah hasil seleksi lah gitu ya. Sudah dikurasi gitu dikurasi, ya Pak, untuk memberikan bahasanya, pelatihan-pelatihan terbaik tentunya. Betul, jadi itu tinggal dimanfaatkan saja, tapi mahal murah sesuaikan dengan kebutuhan dari peserta. Sesuai dengan kebutuhan dari peserta. Tadi bisa dibilang proses belajar itu kan jangka panjang nih Pak. Proses belajar itu jangka panjang, kemudian gimana sih Pak caranya kita biar mendapatkan efek yang lebih cepat gitu, supaya merasakannya lebih cepat. Karena seperti tadi Bapak bilang bahwa kita kalau kuliah saja kita harus butuh 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu jangkanya bisa dibilang sangat panjang. Betul. Gimana di jangka waktu yang panjang itu kita bisa merasakan hasil yang lebih cepat lah gitu Pak? Iya. Ya tadi semua hasil lebih cepat bagaimana usaha kita gitu ya. Jadi terkadang gini ya, ada juga orang yang merasa saya sudah ikut pelatihan mahal pasti sukses gitu. Sebetulnya penentu pelatihan itu kalau dalam komposisi pelatihan itu ada istilahnya 10, 20, 70. 10, 20, 70. Iya. 10 itu knowledge, 20 itu sharing, saling bantu dengan teman, Nah, yang paling penting 70 Prakteknya. Iya. Jadi di sini kalau mau cepat, meskipun dapat pelatihannya hanya pelatihan mungkin 3 jam atau 10 jam gitu ya, 10 jam melalui pelatihan video. Tapi kalau dia tidak pernah praktek, cuma nonton videonya saja, ya rasanya akan sangat sulit menjadi menjadi ahli gitu ya, Tapi ketika dari step by step video itu dia coba, dia praktek, hasilnya kurang sesuai dengan yang ada di video, dia coba lagi, perbaiki lagi. Nah, jadi terus berjuang melakukan praktek, semakin sering, makin praktek terus, dia akan semakin ahli, dan tentunya ini akan membuat nilai dia akan semakin tinggi gitu ya, atau personal brandingnya makin bagus. Jangan jangka waktu yang panjang tadi kan kadang beberapa orang bosen banget nih gitu kan, sedangkan ilmunya terus yang kita dapat gitu kan, ilmu terus kita dapat. Tadi Pak Jeffrey juga sempat bilang 10, 20, 70. Yang penting itu bagaimana prakteknya setelah ilmu kita dapat, baik dari dari pendidikan formal maupun dari pelatihan juga. Gimana kita cara mempraktekannya gitu ya Pak ya, untuk bisa langsung menerapkannya. Ini bener nggak sih apa yang dikatain pematerinya gitu, sesuai nggak dengan ilmunya, jadi biar langsung kerasa. Kalau misalkan kok saya prakteknya gagal ya, mungkin ada situ kita bisa memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki biar kedepannya langsung kerasa nih hasilnya. Seperti itu ya Pak ya. Aduh teman-teman semua, ini perbincangannya sangat seru sebenarnya. Namun karena waktu yang sangat terbatas pada episode kali ini, mungkin Andre bakal minta Pak Jufri menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh sobat prakerja. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak? Mungkin kenapa harus ikut pelatihan, tips-tipsnya seperti apa gitu Pak? Ya, untuk sobat prakerja, dalam rangka kita atau dalam upaya kita mencapai cita-cita kita gitu ya, sesuai dengan karir kita akan kemana nantinya, tentunya pelatihan adalah jalur cepat yang sobat prakerja bisa tempuh. Dengan pelatihan, sobat prakerja nggak butuh waktu 5 tahun. Mungkin setahun 2 tahun sudah bisa ahli. Kuncinya adalah komitmen dan terus mau memperbaiki diri. Kalau ada kekurangan terus perbaiki agar memberikan hasil yang makin bagus, hasil yang terbaik. Dan juga jangan ragu-ragu kalau mau fast track, ya mau mengorbankan sedikit waktu, terkadang sedikit kesenangan harus kita korbankan untuk masa depan kita yang lebih
baik lagi. Gitu kira-kira Sobat Prakerja. Pokoknya seru banget Pak obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Jufri Ardian, CEO Pijar by Telkom Indonesia untuk ngobrol-ngobrol barengnya. Nah buat Sobat Prakerja sekalian, sekian episode podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja hari ini. Buat teman-teman yang suka mengenai podcast ini, jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa langsung komen aja di kolom komentar. Dan bagi yang merasa podcast Jadi Bisa bermanfaat, jangan lupa di-share, kasih tahu mamanya, papanya, tetangganya, adik kakak, orang tua semuanya pokoknya. Nah, podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja ini bisa kalian dengarkan juga melalui Spotify. Langsung aja search podcast Jadi Bisa. Kira-kira itu aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast Jadi Bisa selanjutnya. Dadah!